warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pengabdian kepada Masyarakat Hadis Tarbawi PAI 6C. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pelaksanaan PKM ini. Semoga bermanfaat serta bertambahnya ilmu dan wawasannya dalam materi-materi yang telah kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 2 Pengabdian kepada Masyarakat Hadis Tarbawi PAI 6C akan mempresentasikan sebuah hadis tentang Ta'un adalah kesyahidan. Selanjutnya izin saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri dan anggota-anggota saya. Saya Wahyuni Tirta Dewi, moderator. Ada rekan saya, Kang Rio, Kang Rin, Teh Nadia, Teh Vika, Teh Dea, dan Teh Devi sebagai pemateri. Baik, sebelum memasuki inti pembahasan, saya akan buah hadis yang berkaitan dengan tema kita pada kali ini. Kepada Teh Dea dan Teh dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hadis tentang Ta'un adalah kesyahidan. Haddatsana Hamidu nu Umar Bakrawi, haddatsana Abdul Wahid yakni Ibn Ziyad, haddatsana Asimun an Hafsata binti Sirin qalat qala li Anas ibnu Malikin bima mata Yahya ibnu Abi Amrah qalat qultu bitta'un qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu sahadatun likulli muslimin, rawahu Muslim. Selanjutnya untuk terjemahan hadis akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Teh Vika. Yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena Ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim 4944. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik,
ada syarah dan penjelasan hadis yang akan disampaikan oleh Teh Nadia dan Kang Rio. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan arah dari hadis yang telah dipaparkan oleh Teh Pika dan Teh Dea. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid. Disebut syahid diantaranya yang pertama, pendapat An-Nadar bin Shumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Yang kedua, pendapat Ibnu al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Yang ketiga, pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat saksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya dan lain sebagainya. Yang keempat, Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu yang pertama, hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu', siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak oleh Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang kedua, yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing atau tak dikenal adalah syahid. Yang ketiga, riwayat Ibnu Hibban Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Yang keempat, yang terakhir, riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu', seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Baik, dilanjut dengan Kang Rio. Baik, terima kasih Teh Nadia. Saya lanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Teh Nadia mengenai wabah adalah syahid. Di sini Atin mengatakan bahwa jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama. Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, yang maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada atau orang-orang yang mati syahid menjadi dua. Yang pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Nah, Ibnu Hajar mengutip hadis marfu, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun, maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka, apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun dihitung bagian dari mereka, dan bersama mereka atau orang yang gugur berperang di jalan Allah karena persamaan luka mereka, maka berdasarkan hadis ini penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah majaz atau metafora. Selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis yaitu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Selanjutnya saya akan membahas tentang sangkutan paut dari hadis. Nah, kita mengenal kata zarib, wabah, dan taun untuk menyebut sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Kata wabah dan taun ini yang kemudian disematkan oleh ahli agama untuk COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020, tahun kemarin ya, di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Wabah memakan banyak korban. Banyak anggota masyarakat wafat karena wabah ini. Wabah ini menyerang siapa saja tanpa memperdulikan agama dan kesolehan penduduk yang tertimpa wabah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa korban meninggal karena wabah ini termasuk dalam kategori syahid. Kemudian para riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan serta orang yang mati karena sakit perut dan orang yang terkena amuk wabah ke dalam derajat syuhada, mereka yang mendapat ganjaran seperti pahala orang yang syahid di medan perang. Lalu pada riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan lebih banyak lagi mereka yang mendapatkan derajat syahadah atau gugur sebagai syahid. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kemudian ada poin-poin yang akan disampaikan oleh TDP. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Salah satu poin yang dapat kita ambil dari hadis yang telah dibahas, seperti halnya komentar dari Ibnu Hajar, yang terhitung syahid itu ada 2 tingkatan, didasarkan pada hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apa yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kuda dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada atau orang-orang mati syahid menjadi 2 tingkatan. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-matian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberi pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Dah, kembali ke moderator. Alhamdulillah, semua materi telah disampaikan. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silahkan nyalakan mic-nya, sebutkan namanya, atau bisa diketik di room chat ya. Baik, ada pertanyaan di room chat dari Kang Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra dari Majelis Ilmu Nurul Iman. Bagaimana cara membedakan orang yang mendapat pahala syahid akhirat atau syahid dunia akhirat dan yang hanya mendapatkan syahid di dunia saja, selain dilihat dari hati dan niatnya? Kemudian ada Kang Resya. Assalamualaikum, Akang Teteh mau bertanya, apakah pahala orang yang di rumah saja saat adanya wabah sama dengan pahalanya orang yang mati syahid? Sebelumnya terima kasih ya kepada para penanya. Kami akan mempersiapkan jawaban. Mohon ditunggu. Baik, sepertinya rekan saya Teh Nadia sudah mempunyai jawaban untuk Kang Rasya. Kepada Teh Nadia, mangga Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya ya. Pertanyaannya, apakah pahala orang yang di rumah saja saat adanya wabah sama dengan pahalanya orang yang mati syahid?
Di sini saya akan menjelaskan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah berkata kepada Rasulullah SAW tentang taun atau wabah penyakit. Lalu Rasulullah memberitahukan kepadaku wabah itu adalah siksa yang dikirim dari Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan dia menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar dan ikhlas, sedangkan dia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Mengatakan hadis itu menjelaskan ketika terjadi wabah menular lalu orang berada di rumah saja untuk menghindari agar tidak tertular atau menularkan penyakit ke orang lain, maka orang itu mendapat pahala mati syahid. Meski yang bersangkutan tidak mati dalam wabah tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW mendorong, mari tinggal di rumah, toh Allah memberi pahala yang mulia tersebut. Begitu Kang Arasya, bagaimana jawabannya? Oke, Karen. Oke, sepertinya sudah cukup ya, Teh. Baik, terima kasih Teh Nadia. Selanjutnya pertanyaan dari Kang Dwi. Ditunggu ya, Kang. Iya, Teh. Oke. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Dwi Putra ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio. Ada pertanyaan dari Dwi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra dari Majelis Ilmu Nurul Iman. Bagaimana cara membedakan orang yang mendapat pahala syahid akhirat, syahid dunia akhirat, dan yang hanya mendapatkan syahid di dunia saja? Oke. Saya akan mencoba menjawab dari syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat ya Kang ya. Yang pertama, syahid di dunia yaitu orang yang terbunuh ketika dia berperang, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah, bukan demi menegakkan kalimat Allah atau Islam. Soal niat, selain dirinya, manusia lain tidak ada yang tahu. Akan tetapi, ketika jasadnya terbunuh berperang, maka dihukumi sebagai syahid di dunia. Kemudian syahid akhirat atau syahid akhirat saja, yaitu orang-orang yang mati karena tenggelam atau terbakar dan semisalnya, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi. Orang yang termasuk kategori ini bisa dimandikan, dikafani, juga disolatkan. Itu syahid akhirat saja. Kemudian syahid dunia dan akhirat. Yang dengan syahid dunia akhirat adalah yang terbunuh ketika berperang di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, tidak ria dan tidak berbuat hulul atau mencuri harta rampasan perang. Jenis inilah yang merupakan syahid yang sempurna dan syahid yang paling utama. Baginya pahala dari sisi Allah yang Maha Agung. Soal niat ikhlas atau tidaknya hanya dia yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Manusia hanya menghukumi secara zahir bahwa dia mati terbunuh di jalan Allah dengan hati yang ikhlas itu, sehingga dia layak disebut sebagai syahid karena jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu disolatkan. Ia hanya dikuburkan dengan pakaian lengkap tak kala ia terbunuh secara syahid. Itu adalah syahid dunia dan akhirat. Untuk syahid jenis yang pertama dan ketiga, terdapat beberapa pendapat. Nah, menurut pendapat Al-Ahnaf, Hanafiyah, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, tetapi disolatkan. Menurut Hanabilah, pengikut mazhab Hanbali, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Terus menurut Malikiyah, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan,
tidak juga disolatkan. Dan menurut Syafi'iyah, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan. Itu beberapa pendapat dari para mazhab mengenai orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Gimana Kang Dwi? Apakah sudah cukup? Itu Kang. Oke. Nah, kalau berperang hanya dapat pahala syahid di dunia saja, apakah tetap dimandikan? Oke, yang telah saya sampaikan tadi, bahwa orang yang syahid di dunia saja itu bisa dimandikan, Kang. Bisa dimandikan, bisa disolatkan. Iya, soalnya kan gini ya, kalau misalnya perang kan, ya kan namanya juga kan hati gitu ya. Yang namanya hati kan tidak ada yang tahu gitu ya. Yang namanya hati itu tidak ada yang tahu. Niat dia itu ingin mendapatkan, ingin mendapatkan apa, atau lillah karena Allah, atau ingin mendapatkan sesuatu kan berperangnya tuh. Nah, kalau misalnya dia kan, misalnya niatnya bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan misalnya harta gunung gini gitu ya, misalnya berperangnya tuh. Kan berarti dia akan mendapatkan pahala syahid di dunia. Nah kan orang lain kan tidak pada tahu gitu. Apakah tetap harus dimandikan dia itu misalnya tuh, atau tidak? Jenazahnya ya Kang ya? Iya. Ya mungkin disamakan dengan orang yang syahid berperang di jalan Allah gitu. Karena kan menurut ikhlas atau tidaknya kan tergantung orangnya masing-masing, dengan Allah gitu yang tahu. Dia diterima syahid di akhirat dan gitu Kang. Jadi prosesnya sama dengan seseorang yang syahid berperang di jalan Allah. Itu aja sih. Iya. Makasih, Ajib. Syukron. Sudah cukup, Kang? Ya, udah. Ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjawab pertanyaan. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah cukup deh. Oke, baik. Mengingat waktu juga sudah sore ya. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab. Kemudian ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kang Ridwan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Sejarah akan terus berulang. Banyak tokoh-tokohnya saja yang berbeda. Umat Islam dari dulu hingga kini menjadi saksi berbagai jenis wabah dan bencana, karena dengan itu manusia yang berpikir akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antara hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini adalah timbulnya kesadaran diri masyarakat menaati aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, menjauhi wilayah zona merah, dan mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hikmah lainnya adalah keyakinan akan pahala yang akan kita dapat jika bersabar dari virus ini, dan sikap tawakal kepada Allah dengan menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Allah sebagai wujud iman terhadap qada dan qadar. Wallahu alam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapatkan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah presentasi telah selesai. Sebelumnya saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi kita kali ini. Izinkan saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.